Pengen nggak sih bisa sukses hidup di luar negeri? Yuk simak video kita sampai selesai. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama gue Molly dan di sebelah gue udah ada Kenny. Halo guys. Seperti biasa, hari ini kita lagi duduk bareng lagi untuk sharing-sharing lagi ke teman-teman melalui video kita. Tapi sebelumnya kita mau reminder singkat dulu ke teman-teman untuk please jangan lupa subscribe ke YouTube channel kita supaya setiap minggunya kita semakin semangat lagi untuk bikin video sharingan ke teman-teman. Dan kita juga mau disclaimer singkat dulu ya teman-teman sebelum kita mulai sharingan ini, bahwa setiap sharingan kita tidak ada maksud ya teman-teman untuk menggurui. Semua sharingan kita itu berdasarkan dari pengalaman yang udah kita jalanin. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum kenal kita mau perkenalan singkat lagi. Jadi kita adalah pasangan muda dari Indonesia yang saat ini tinggal di Australia. Dan mungkin dari judul sharingannya teman-teman udah bisa nebak lah ya kira-kira kita mau sharing apa hari ini. Jadi kita mau sharing kiat-kiat sukses gimana sih untuk kita tuh bisa berhasil adaptasi tinggal di luar negeri gitu. Dan luar negerinya tuh spesifik karena kita tinggal di Australia, jadi ya berdasarkan pengalaman kita tinggal di Australia ya. Gitu. Oke. Yang pertama, menurut kita salah satu kiat sukses untuk bisa berhasil tinggal di luar negeri itu, kita itu harus menjadi pribadi yang tujuan kenapa kita tinggal di luar negeri. Gitu. Jadi, menurut kita dengan adanya tujuan itu, segala rintangan, segala kesulitan yang kita lewatin dalam prosesnya itu, kita bisa melewatinya tuh dengan sukacita gitu ya, dengan pengharapan bahwa suatu hari nanti tujuan kita tuh akan tercapai gitu. Mau ditambahin apa nggak, Pak Kenny? Ya kalau punya tujuan, satu goals itu menjadi motivasi kita ya. Jadi kita akan selalu ingat, oh ya tujuan kita adalah A, B, C, D gitu misalnya. Dan kita akan selalu fokus untuk mendapatkan atau mendekati tujuan tersebut supaya kita juga mendapatkan hasilnya dan bisa merasakan hasil dari perjalanan atau perjuangan kita tersebut. Oke, jadi mungkin seperti contoh ya, bahwa setiap orang itu kita tahu tujuan untuk tinggal di luar negerinya tuh berbeda-beda ya teman-teman. Ada mereka yang cuman sebatas pokoknya gue mau kuliah aja, mau sekolah sampai selesai, itu boleh. Ada di antara mereka yang pokoknya gue harus bisa dapat permanent residence gitu ya di Australia gitu. Atau mungkin ya pokoknya gue ke Australia, gue mau mengumpulkan dana secukupnya untuk gue bawa balik ke Indonesia untuk bikin usaha, itu juga boleh gitu ya. Jadi ya menurut kita tuh set the goals itu sangat-sangat penting supaya kita tuh nggak hilang arah dalam prosesnya. Gitu. Oke. Selanjutnya, kiat sukses untuk bisa berhasil beradaptasi di luar negeri itu adalah kita harus menjadi pribadi yang berani untuk melawan rasa takutnya kita. Gitu. Jadi, rasa takutnya itu dalam berbagai hal ya, teman-teman. Salah satunya misalnya rasa takut untuk berbicara bahasa Inggris gitu ya. Karena kita di Australia, notabene kan pasti komunikasinya tuh menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, rasa-rasa takut, rasa-rasa nggak pede itu harus berani kita lawan, teman-teman. Karena kalau misalnya kita terbelenggu dengan semua rasa takut itu, ya akan sulit gitu loh untuk kita maju. Salah satunya misalnya akan sulit untuk kita menyerap pelajaran saat kita sekolah gitu ya. Atau misalnya akan sulit untuk kita mendapatkan pekerjaan juga gitu. Jadi segala rasa takut tuh ada baiknya untuk kita lawan gitu. Karena ya balik lagi tadi ya mengenai yang kiat sukses yang pertama adalah kita tahu tujuan kita apa, dan kita harus dalam prosesnya itu pasti ada tuh yang muncul namanya rasa takut dan segala macam, itu harus berani untuk kita hadapi gitu teman-teman. Kan ya dari pengalaman kita,
rasa takut itu terkadang ya hanya rasa takut yang semu gitu, teman-teman. Setelah kita berhasil lewatin step by step, kita berhasil belajar, kita mau nih menerima rasa takut itu, ya ternyata semuanya baik-baik saja gitu. Kita ambil contoh rasa takut ngomong bahasa Inggris gitu ya. Soalnya kan kadang-kadang tuh kita merasa, aduh, bahasa Inggris kita kurang bagus gitu, atau enggak kita punya logat tersendiri gitu kan. Tapi itu kadang-kadang tuh cuman yang ada di pikiran kita aja gitu. Yang penting intinya adalah kita harus berani ngomong, berani komunikasi, membangun komunikasi dengan orang-orang sekitar, di lingkungan sekolah atau di lingkungan kerja atau dimanapun itu. Orang lain pun, orang-orang yang misalnya ngomong dengan bahasa itu juga, mereka juga akan mengerti bahwa kita itu nggak ngomong bahasa Inggris sebagai bahasa ibu kita gitu loh. Yang penting intinya adalah kita bisa menyampaikan apa yang kita mau sampaikan gitu, nggak perlu terlalu mikir terlalu jauh. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak kita berinteraksi, itu juga akan semakin membuat atau bikin skill kita juga makin bagus gitu kan. Practice makes perfect, that's it. Jadi semakin banyak kita berinteraksi, berani berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, itu akan sangat membantu diri kita untuk menjadi percaya diri, dan juga membantu skills kita untuk menjadi lebih baik gitu loh. Oke, kiat sukses yang selanjutnya adalah kita harus punya cara pikir, cara pandang untuk selalu mau bertumbuh, teman-teman. Jadi tentunya kalau kita pindah ya dari Indonesia ke Australia, itu kan banyak banget tantangan-tantangan baru ya. Nah, sebenarnya ini semua berkaitan ya, teman-teman. Tadi kita bahas mengenai rasa takut. Nah, kalau misalnya kita terbelenggu dengan rasa takut itu, kita akan menghadapi tantangan itu sebagai apa ya? Sebagai suatu batu sandungan lah buat kita gitu. Tapi kalau kita berani nih melawannya, kita akan melihat tantangan itu sebagai kesempatan untuk kita tuh bertumbuh gitu, teman-teman. Bertumbuh salah satunya kalau kita berhasil melewati itu, ya otomatis kita nih yang awalnya takut ngomong bahasa Inggris, tentunya kita akan lebih baik gitu loh dalam berkomunikasi bahasa Inggris gitu. Dan mungkin gue tarik pengalaman dari pengalaman gue sendiri ya, teman-teman, gitu, bahwa gue itu adalah seorang pekerja kantoran nih sebelumnya di Indonesia gitu, dan ketika gue pindah ke sini gitu, gue banyak bekerja dengan menggunakan fisik gue gitu. Nah, salah satunya adalah saat ini gue juga bekerja menjadi seorang barista. Itu suatu perubahan yang sangat besar ya dalam hidup gue gitu. Gue orang yang duduk di belakang komputer, tiba-tiba gue harus kerja hospitality gitu, dengan memegang semua mesin kopi dan segala macamnya. Itu kan sebuah kalau gue seorang yang penakut, itu akan menjadi sebuah ketakutan yang sangat besar buat gue. Nggak mungkin lah gue bisa kerja itu gitu. Tapi ya gue menganggap itu sebagai kesempatan untuk gue bertumbuh gitu. Dan gue syukurnya ya saat ini gue sangat menikmati gitu loh proses gue, dan gue sangat bangga untuk memanggil diri gue adalah Molly, bukan lagi menjadi seorang branch manager gitu ya di sebuah cabang, tapi gue sangat bangga menjadi seorang barista saat ini. Karena gue merasa bahwa ketika gue menjadi seorang barista, itu kan adalah sebuah, gue punya skill baru, skill yang akan terus gue bawa gitu loh sampai kemanapun gitu loh. Itu skill yang dan gue menyadari bahwa skill itu adalah apa ya, sebuah talenta yang gue tidak sadari sebenarnya ada di dalam diri gue gitu. Dan ya karena gue mau bertumbuh gitu ya, gue menikmati semua prosesnya ya, saat ini ya syukurnya gue merasa gue baik-baik saja untuk menjalani setiap pekerjaan gue, dan untuk tetap tinggal di Australia dengan apa ya, dengan sebuah karir baru, dengan sebuah perjalanan pekerjaan yang baru, yang jauh berbeda dibandingkan ketika gue di Indonesia gitu. Dan yang benar-benar bikin gue terharu ya gitu, proses gue untuk mau menerima tantangan menjadi seorang barista ini akhirnya membuat gue sadar bahwa
oh ternyata gue punya passion gitu loh untuk bikin kopi, untuk menjadi seorang barista itu gitu. Jadi gue benar-benar akhirnya mengetahui, oh inilah ternyata passion yang sangat ada sebenarnya di dalam diri gue. Gitu. Ya jadi intinya kayak yang seperti Molly bilang, kalian bisa jadikanlah segala tantangan itu menjadi kesempatan untuk kita bertumbuh. Oke, dan selanjutnya kiat sukses yang mau kita sampaikan ke teman-teman adalah jangan pernah takut gagal, teman-teman. It's really okay to fail. Karena setiap dari kita melewati semua proses yang sama, semua tantangan yang mungkin kurang lebih sama ya, tergantung dari tujuan teman-teman. Tapi ya itu gitu, bahwa terkadang dengan adanya kegagalan itu ya kita belajar gitu loh teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi seperti misalnya balik lagi ya, contoh kayak gue, untuk gue bisa dapat pekerjaan gue saat ini itu juga gue melewati banyak banget kegagalan gitu loh teman-teman. Kadang pernah gue datang interview gitu ya, pas gue pernah datang interview untuk menjadi seorang waiters di sebuah restoran Jepang. Itu gue inget banget. Dan pada saat dia lihat CV gue bahwa, lu nggak punya pengalaman, dia langsung nggak jadi gitu loh untuk interview gue. Dan ya kalau gue boleh berpikir gitu ya dalam benak gue, ya masa sih gue nggak bisa gitu loh menjadi seorang waiters gitu loh. Masa iya karena gue nggak punya pengalaman lu nggak mau ambil gue gitu loh. Tapi ya ya udah gitu loh, gue pulang, udah jauh-jauh nih gue datang untuk interview, gue pulang dengan tangan kosong gitu. Tapi ya kalau gue terus meratapi kegagalan itu gitu ya, gue nggak akan mau lagi nih untuk cari kerjaan kafe yang lain gitu. Tapi ya gue tetap berusaha maju untuk mendapatkan pekerjaan kafe yang lain sampai akhirnya sekarang gue bisa mendapatkan pekerjaan yang benar-benar gue inginkan untuk menjadi seorang barista gitu. Jadi ya kegagalan itu menurut kita ya itu proses dari kehidupan ya gitu. Dan yang penting kita ya klise sih gitu. Tapi ya menurutku itu benar gitu. Yang penting kita mengambil pelajaran dari setiap kegagalan itu gitu. Untuk kita tuh ya menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Karena setiap kesuksesan itu pasti ada kegagalan di belakangnya gitu loh. Iya. Yang penting adalah kita mengambil langkah dan berani melangkah. Betul. Apalagi menurut gue yang namanya gagal itu cukup wajar ya teman-teman. Apalagi kita ini adalah orang-orang pendatang gitu ya, yang otomatis secara kesempatan mungkin ya kalah gitu loh dengan orang-orang yang memang asli sini gitu ya, yang udah tinggal di sini, udah lahir di sini gitu ya. Nah, kita juga mau menambahkan dalam proses kita beradaptasi tinggal di luar negeri, kita juga harus menjadi pribadi yang terbuka, percaya diri, dan mau bergaul dengan siapapun gitu, teman-teman. Dan kita juga menyarankan ya untuk teman-teman, selain kita berteman dengan teman-teman dari sesama Indonesia nih, teman-teman, ada baiknya dicoba juga untuk berteman dengan orang-orang dari negara lain gitu. Karena ya tentunya dengan kita bergaul dengan teman-teman dari negara lain tuh ya kita banyak dapat wawasan yang lebih luas ya gitu dari mereka gitu, baik itu dari segi mungkin bahasa atau mungkin juga kultur gitu kan. Jadi kan ya kesempatan-kesempatan itulah yang akan menjadi menurut kita kesempatan-kesempatan itulah yang akan menjadi hal-hal positif yang membawa kita untuk lebih mudah beradaptasi gitu. Karena ya ketika kita tinggal di luar negeri itu orangnya nggak melulu orang Indonesia, teman-teman gitu. Orangnya sangat beragam gitu. Kalau kita nggak terbuka ya tentu kita akan merasa asing untuk berada di antara mereka gitu. Tapi kalau kita terbuka, kita welcome, kita berteman dengan mereka ya, menurut saya semuanya
kita rasakan tuh ya baik-baik aja gitu. Ya, jadi akan lebih seru sih kalau punya teman dari berbagai macam negara. Kalau ada kesempatan kita juga bisa main ke negaranya gitu misalnya. Betul. Nah, kita mikir cuman udah tinggal di luar negeri, tapi misalnya cuman gaul sama orang-orang Indonesia aja. Ya buat apa dong? Kita tinggal di luar negeri, ya udah mendingan tinggal di Indonesia aja kalau mau cuman gaulnya atau bertemannya sama orang-orang Indo. Nah di sini juga banyak hal kita bisa pelajarin, dan juga salah satunya yang paling positif adalah mengembangkan kemampuan bahasa Inggris kita ketika kita bergaul dengan teman-teman internasional, dan juga dengan orang-orang lokal juga ya. Nah, jadi ada tips yang bagus adalah dalam mencari pekerjaan, karena kita akan banyak berinteraksi dengan orang-orang di mana kita bekerja, gitu kan. Jadi itu lebih baik cari tempat tuh yang orangnya dari berbagai macam latar belakang gitu loh. Atau enggak dengan perusahaan-perusahaan yang multinasional atau yang internasional gitu, yang perusahaan-perusahaan gede. Jadinya itu akan lebih banyak kesempatan untuk bekerja dengan orang lokal dan internasional gitu. Dan intinya kita mau reminder aja ke diri kita juga dan mungkin ke teman-teman sekalian bahwa ketika kita lengah gitu ya, ketika kita sedih, ketika kita mungkin merasa bahwa ini keputusan benar nggak sih setelah kita udah jalankan ya kehidupan di luar negeri, dan mungkin terkadang kita merasa harusnya gue nggak perlu datang nih ke luar negeri, harusnya gue stay aja di Indonesia gitu. Ya kita harus ingat lagi teman-teman awal kenapa kita memutuskan untuk tinggal di luar negeri gitu, dan ya kita tuh selalu berpegang pada prinsip bahwa ketika kita sudah memutuskan untuk keluar negeri, berarti kita sudah melangkahkan kaki kita untuk masuk nih ke dalam air tersebut nih, misalnya ke dalam kolam tersebut gitu. Dan ya kita selalu berpegang pada sebuah prinsip bahwa nggak ada kata mundur gitu. Yang ada ya kita udah masuk, ya kita harus maju, berusaha gitu loh, berenang untuk mencapai tujuannya kita gitu. Dan menurut kita adalah kalau kita berhasil gitu ya melewati semua tantangannya, semua kesulitannya, gue tahu itu terkadang sangat tidak mudah gitu, tapi kita meyakini bahwa kalau kita udah berhasil melewati semuanya, ya percaya aja deh gitu bahwa akan ada sebuah alasan yang kita temukan di depannya untuk kenapa kita harus melewati semua proses ini. Dan itu kita yakini itu adalah alasan yang baik gitu loh. Alasan yang baik yang akhirnya memberikan jawaban yang baik juga gitu loh terhadap semua proses yang udah kita lewatin gitu. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada saat ini, baik kalian masih ada di Indonesia dan masih ragu-ragu mungkin ya untuk berangkat ke luar negeri, atau wah sudah siap banget nih untuk luar negeri, atau mungkin teman-teman yang saat ini sudah ada di luar negeri dan sedang, kita nggak tahu ya fasenya, mungkin ada yang sedang galau, ada yang mungkin sedang mau mundur gitu. Harapan kita adalah sharingan kita ini hari ini boleh sama-sama menguatkan diri kita juga ya, reminder kita, dan juga untuk teman-teman yang sekiranya relate dengan topik yang kita sampaikan hari ini. Maju terus teman-teman, gak ada kata mundur, larilah, berjalanlah, berusahalah untuk sampai ke titik yang teman-teman mau. Karena menurut gue sayang banget gitu, kita tuh udah nyemplung, udah mengorbankan semuanya, ya sangatlah bijak, sangatlah baik untuk kita tuh terus maju mencapai tujuan itu gitu teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman sharingan kita hari ini. Kiranya sharingan ini boleh bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian.
Mungkin teman-teman yang saat ini mau berangkat ke luar negeri atau yang udah ada di luar negeri, boleh ya drop di komen kita. Barangkali kita bisa saling menguatkan ya satu dengan yang lain untuk tetap berjuang tinggal di luar negeri. Thank you guys udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita ya, supaya kita setiap minggunya semakin semangat lagi untuk bikin video ke teman-teman. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Bye guys, thank you. Take care.